Oke, kita mulai dari slide pertama. Udah. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu semua. Oke, di sini juga telah hadir pimpinan dari BRCC Indonesia dengan Chief Feby. Oke, mungkin selanjutnya sebelum kita mulai ke acara inti, aku mau share mengenai video persiapan pelaksanaan CACA. Hal yang harus kamu perhatikan sebelum dan pada saat tes CACA. Pastikan kamu sudah mendaftar ujian CACA dan mengambil subjek sesuai jurusan yang dituju. Selanjutnya, siapkan peralatan yang dibutuhkan. Pertama, siapkan perangkat utama dan perangkat sekunder. Perangkat utama adalah komputer yang digunakan untuk mengerjakan tes. Perangkat sekunder adalah smartphone atau tablet yang digunakan untuk pemantauan. Ketiga, siapkan phone holder atau tripod. Keempat, siapkan admission ticket dan identitas diri. Kelima, siapkan whiteboard yang bisa dihapus. Selanjutnya, ketentuan perangkat dan jaringan. Mohon diperhatikan keterangan berikut ini dan mohon diperhatikan juga tes ini tidak bisa dijalankan pada macOS. Selanjutnya, sesi persiapan dilakukan 1 jam sebelum tes dimulai. Pertama, memeriksa koneksi jaringan dan disarankan perangkat utama dan perangkat sekunder dalam keadaan di-charge. Kedua, buka aplikasi pengawasan pada perangkat sekunder, tempatkan pada sudut 45 derajat. Ketiga, nyalakan mode pesawat dan sambungkan ke Wi-Fi. Serta nyalakan mode jangan ganggu, lalu tutup semua aplikasi yang tidak relevan. Langkah selanjutnya, login dan verifikasi. Pertama, buka website CACA, pilih bahasa, dan ikuti petunjuk untuk menyelesaikan pengujian sistem dan jaringan. Kedua, login dan pengenalan wajah. Masuk dengan nomor admission ticket dan kata sandi, lalu selesaikan pengenalan wajah untuk mengkonfirmasi informasi identitas Anda. Ketiga, hubungkan ke pemantauan sekunder, pindai kode QR di layar atau masukkan akun Anda untuk masuk ke aplikasi pemantauan. Keempat, ikuti arahan inspektur untuk menunjukkan lingkungan 360 derajat dan menunjukkan whiteboard erasable. Saatnya mulai ujian dan menjawab pertanyaan. Harap memperhatikan ketentuan berikut. Selain itu, harus diperhatikan juga ujian ini dilakukan di ruang tertutup, tenang, terang, dan dilarang orang lain masuk ataupun mengganggu Anda selama ujian. Ketika ujian telah selesai, mohon jangan mengisinya berulang-ulang, karena sistem akan otomatis mengumpulkan hasil tes saat waktu berakhir. Selanjutnya, hapus coretan di whiteboard dan tunjukkan ke layar. Kalian boleh keluar dari sistem jika sudah ada keterangan submission successful. Good luck semuanya, semangat ya! Oke, itu dia tadi video untuk persiapan CACA. Dan untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti akan di-share oleh Miss Balkis dari tim BRCC. Jadi untuk teman-teman dan Bapak Ibu mohon diperhatikan dengan baik-baik karena info ini sangat penting dan sangat padat. Oke, untuk Miss Balkis dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Winnie. Sebentar, saya share screen dulu. Sebelumnya suaranya terdengar jelas tidak ya? Terdengar, Miss?
terdengar jelas di saya? Oke, baik, terima kasih. Oke. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah terlihat, Miss. Oke, siap. Nah, hari ini kita akan membahas tentang persiapan ujian CSCA yang akan diselenggarakan pada 21 Desember ini ya. Nah, oke. Nah, untuk mode ujiannya itu akan daring atau home base dan ini akan dipantau secara langsung oleh pihak China dari jarak jauh. Nah, karena di website CSCA sendirinya itu sudah dilengkapi dengan teknologi dan prosedur yang untuk anti kecurangan yang ketat untuk memastikan keamanan dan keadilan ujian yang berkelanjutan dari para pesertanya. Kemudian, nah ini kan sudah ada nih timeline-nya diberikan dari pihak China ke email masing-masing untuk tanggal 2 sampai 5 Desember, yaitu kemarin ya terakhir 5 Desember, masing-masing peserta itu mengetes kecepatan jaringannya masing-masing apakah sesuai dengan kriteria dari si server China-nya atau belum, seperti itu. Nah, kemudian nanti di tanggal 9 Desember itu sudah bisa mendownload admission tiket dari CSCA-nya, dari website CSCA. Itu hanya 1 hari saja, jadi sebisa mungkin si website itu dipantau secara berkala pada tanggal 9 Desember tersebut. Nah, kemudian di tanggal 13 sampai 17 Desember itu adalah waktunya pengetesan untuk exam system yang dari China-nya dan itu waktunya hanya bisa dari jam 1 sampai jam 9 malam waktu Beijing. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu jam 12 siang sampai jam 8 malam. Tuh. Nah, untuk yang besokannya tanggal 18 itu adalah mock testnya Proktor. Jadi mencoba ujian tesnya gitu seperti apa lingkungannya dan keadaannya akan seperti apa ketika tes aslinya seperti itu. Nah, untuk jamnya ini hanya bisa di jam 6 sampai jam 8 seperti itu. Ini bisa di screenshot dulu, siapa tahu nanti lupa ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini ada langkah-langkah untuk mendownload admission tiketnya. Nah, pertama sudah pasti itu akan masuk ke dalam website CHCA-nya. Kemudian nanti bisa pilih registration, kemudian ke My CSCA. Nanti langsung ada page untuk mendownloadnya admission ticket. Untuk saat ini itu admission ticket yang page-nya itu masih kosong. Jadi sebisa mungkin ketika tanggal 9 Desember nanti dicek secara berkala. Kemudian, ini ada testing di exam system. Nah, itu sama seperti tadi masuk dulu ke dalam website CSIA-nya, kemudian cek software ya, kamera, mikrofon, dan juga internetnya, apakah sesuai dengan requirement yang dari pihak China-nya. Nah, ketika kandidatnya gagal untuk menyelesaikan semuanya, maksudnya dari software, kamera, mikrofon, dan network, mereka nanti kemungkinan akan kesusahan ketika mengakses sistemnya di hari H. Jadi sebisa mungkin ketika ini 13 sampai 17 Desember ini sebisa mungkin dicek apakah sesuai exam sistemnya dan bisa digunakan atau tidak, seperti itu. Kemudian untuk proktor mock testnya ini hanya bisa dilakukan pada tanggal 18 Desember di jam 8, di jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. Nah, ini tuh akan dibuka di jam 7, berarti kalau di Indonesia itu jam 6, seperti itu. Nah, untuk pre-exam preparationnya itu ada equipment check, facial recognition, dan juga identity verification.
Nggak ada suaranya. Sejak kapan? Oh, wait. Ini udah kok. Nah, Oh, udah ada Miss. udah. Sorry, tadi suaranya hilangnya di bagian mana ya? Sebelum ini. Sebelum ini. Yang ini. Oke. Nah, ini untuk step by step-nya bisa dibaca ya. Karena ini hanya dilakukan pada satu hari saja, 18 Desember. Jadi, sebisa mungkin meluangkan waktu pada tanggal 18 Desember itu di malam harinya ya, untuk mencoba proktor mock testnya. Nah, ini juga untuk waktu ujiannya. Untuk waktu Indonesia Barat itu 1 jam lebih lambat ya daripada di China-nya. Oke, nah untuk tes preparation materialsnya itu yang paling penting itu adalah admission ticket, kemudian perangkat utama. Untuk perangkat utamanya itu menggunakan laptop, menggunakan laptop, dan juga untuk perangkat sekundernya itu menggunakan HP ataupun tablet. Nah, untuk mensupport perangkat sekundernya itu dibutuhkan phone holder ataupun tripod dan kemudian charger. Nah, untuk charger ini baik laptop maupun HP itu harus tercharger. Jadi selama tes itu si chargernya itu tidak lepas dari laptop ataupun HP-nya. Kemudian ada tadi papan tulis yang bisa langsung dihapus dan juga spidol dan paspor tentu saja untuk identitasnya. Dan kemudian hotspot cadangan ataupun modem ini disarankan jika jika apabila eh, jaringan utamanya itu ada kendala. Nah, seperti itu. Dan kita lanjut lagi. Nah, ini untuk perangkat dan jaringannya. Ini requirements untuk perangkat utamanya yang digunakan untuk menjawab dan juga pemantauan langsung dari depan. Nah, untuk sistem operasinya itu kita sarankan ada di Windows 10 ataupun 11. Dan untuk macOS itu tidak didukung, jadi harus menggunakan Windows. Seperti itu. Nah, untuk konfigurasinya, resolusi layarnya itu tidak lebih rendah dari 1366 dikali 768. Nah, RAM-nya itu juga tidak kurang dari 4 GB. Kemudian untuk hard drive-nya, minimal 2 GB ruang kosong. Ini untuk menginstal si Proctor itunya, si Proctor sistemnya ataupun sistem yang dari China-nya. Dan untuk save-nya itu hindari di save ke drive C. Untuk kameranya bisa webcam langsung dari laptopnya ataupun webcam eksternal. Dan itu lebih dari 720 pixel. Kami sarankan untuk di 1080. Kemudian untuk si peralatan audionya, ini bisa langsung menggunakan desktop, speaker, ataupun mikrofon eksternal. Tapi untuk headphone nirkabel itu dilarang keras. Jadi sama sekali tidak ada kabel yang nyangkut di kupingnya. Seperti itu. Kemudian untuk ini klien ataupun platform ujian itu mengunduh dan menginstal langsung dari website resminya CSCA. Dan untuk persyaratan dayanya, laptopnya dipastikan terisikan penuh, tapi tetap disarankan untuk menghubungkan perangkat ke chargernya, baik laptop maupun HP. Nah, catatannya adalah komputer yang digunakan untuk ujian tidak boleh dipasangi pelindung layar seperti anti glare seperti itu. Jadi harus benar-benar eh, clean si layarnya itu. Ya, karena selama ujian pengawasnya itu akan memastikan konten di layar komputer dari yang perangkat sekundernya yang ada di Power dalam. bank lah. Oke, kuliah aja. Oke. Di sini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian untuk yang pemantauan sekundernya, ini kenapa kita membutuhkan dua perangkat? Karena perangkat yang satunya lagi itu yang ada di belakang kita itu adalah tujuannya untuk mengambil foto dari samping maupun belakang dengan sudut 45 derajat sehingga si test takersnya dan juga perangkat laptopnya itu terlihat oleh si proktornya. Dan itu untuk memastikan bahwa di area meja kita itu tidak ada benda selain laptop ataupun papan tulis erasable tadi.
Nah, untuk perangkat yang kedua ini bisa menggunakan smartphone ataupun tablet dan dijalankan dan mampu menjalankan port pemantauan sekunder CSCA yang ditentukan. Nah, videonya untuk kamera itu harus jernih dan tidak terhalang sama sekali. Untuk sudutnya itu tadi di 45 derajat dan dipastikan stabil. Nah, untuk stabil ini makanya diperlukanlah yang namanya phone holder ataupun tripod. Nah, untuk dayanya itu memang harus penuh, tapi tetap disarankan untuk dicolok ke charger. Seperti itu. Nah, itu peralatan pendukungnya ada penyangga stabil atau tripod dan juga peralatan pengisian data atau daya cadangan. Nah, ini untuk contoh pelaksanaan ujiannya. Jadi ini di depan itu komputer ataupun laptopnya dan si kamera yang kedua itu menyorot sisi samping dan si kamera si komputer itu kelihatan seperti itu. Ini dari sisi ini ataupun seperti ini. Yang penting semuanya terlihat, tidak terhalang sama apapun gitu. Nah, untuk konektivitas jaringannya itu tidak lebih kurang dari 20 Mbps. Kemudian untuk kecepatan internetnya itu minimal sekali di 500 kilobyte per second. Kemudian untuk metode koneksinya disarankan menggunakan koneksi kabel, broadband kabel, dan tutup semua perangkat lunak dan program latar belakang yang tidak terkait dengan ujian pada hari ujian. Jadi di laptop yang ini, Windows yang terbuka itu hanya website CHCA. Begitu juga untuk yang di perangkat yang keduanya. Yang terbuka itu hanyalah sistem Proctor dari CHCA-nya. Seperti itu. Nah, tetap disarankan untuk mempunyai hotspot cadangan atau jaringan cadangan untuk meminimalisir apabila jaringan yang pertama itu terdapat gangguan. Seperti itu. Kemudian untuk lingkungan ujiannya, nah, untuk lingkungan ujiannya disarankan di ruangan tertutup yang private, tenang, terang, dan tidak terhalang, di mana orang lain itu tidak bisa masuk ataupun mengganggu berjalannya ujian, seperti itu. Nah, kalau misalkan di kafe ataupun di warnet itu boleh atau tidak? Tidak, disarankan untuk tidak, karena takutnya eh, ada terlihat orang lalu lalang di sisi samping ataupun sisi depannya. Nah, untuk penempatan desktop ataupun peralatannya, kandidat harus menyelesaikan ujian di meja atau kursi standar dan meletakkan semua perlengkapan ujian seperti komputer, keyboard, mouse, papan tulis, dan juga spidol di atas meja. Dan tidak diperbolehkan untuk membawa telepon genggam selain dari perangkat sekunder ya, buku ataupun cheat sheet, dan juga barang-barang lain tidak relevan pada lingkungan ujian. Dan dilarang keras untuk menjawab pertanyaan di tempat-tempat yang tidak standar seperti tempat tidur, sofa, ataupun menulisnya dari lutut. Jadi semuanya harus dilakukan di atas meja. Kemudian, nah untuk spesifikasi papan tulisnya, itu papan tulis kecil atau kertas kosong yang dimasukkan ke dalam kantong, dimasukkan ke dalam plastik transparan, dan spidolnya itu dapat dihapus gitu. Untuk pensil, pulpen itu tidak diperbolehkan. Nah, ini contohnya nih untuk papan tulis yang kecil dan ini kertas yang dimasukkan ke dalam plastik bening. Lembar kertas kosongnya itu harus diperiksa oleh pengawas sebelum dan sesudah ujian. Jadi itu alat yang digunakan untuk coret-coret itu harus diperlihatkan kepada proktornya sebelum maupun sesudah ujian. Jadi bisa dilihat itu kosong depan dan belakangnya. Gitu. Nah, untuk persyaratan unitnya, untuk yang utamanya, kamera host harus menggunakan webcam internal laptop ataupun webcam eksternal. Itu posisinya tepat di atas layar dan menghadap ke test takersnya. Dan kameranya tuh dipastikan sangat jelas menangkap seluruh wajah dan sampai bahu. Jadi wajah dan bahunya itu terlihat. Kemudian si test takernya itu wajib menghadap kamera secara langsung tanpa menggunakan topi selama ujian dan pastikan pencahayaan di lingkungan ujian itu merata, baik latar belakang sisi samping kiri kanan itu rata si cahayanya dan latar belakangnya itu sederhana dan tidak ada orang lain yang masuk selama ujian berlangsung. Untuk kamera utama itu tidak bisa dipindahkan, dihalangi atau dimatikan
dimatikan dengan cara apapun selama ujian berlangsung. Jadi dipastikan dicek kembali kameranya apakah nyala atau tidak. Nah, untuk sudut kamera itu tidak bisa terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Jadi dipastikan itu si kameranya menghadap muka si test takersnya sampai ke bahu, terlihat sampai ke bahu seperti itu. Nah, untuk aturan ujiannya akan dibantukan oleh tahu ini. Oke, thank you Miss Balkis. Suara saya terdengar jelas, Miss? Halo, suara saya terdengar? Oke. Untuk Jelas. baik, terima kasih. Untuk aturan ujiannya, yang pertama saat tes dan persiapan pra-ujian itu akan ada uji platform di tanggal 13 sampai 17 Desember 2025, yang mana teman-teman harus menyelesaikan uji platform sistem tersebut dan peralatan ujian sebagaimana nantinya diberitahukan sebelum ujian untuk memverifikasi bahwa kamera, mikrofon, dan lingkungan jaringannya memenuhi persyaratan. Jika nanti peserta yang gagal menyelesaikan uji ini, kemungkinan tidak dapat masuk ke sistem pada hari ujian nanti. Lalu yang kedua juga akan melaksanakan ujian tiruan atau mock testnya di tanggal 18 Desember. Jadi teman-teman sangat disarankan untuk berpartisipasi dalam ujian tiruan ini atau mock test untuk mengidentifikasi apakah ada masalah teknis atau peralatan-peralatan yang kurang. Lalu membiasakan diri juga dengan proses ujian, memastikan kelancaran pelaksanaan ujiannya berjalan dengan lancar, serta meningkatkan efisiensi pengerjaan ujian secara keseluruhan. Boleh di next, Miss? Dan selanjutnya, mengenai batas waktu login dan verifikasi, peserta wajib masuk ke sistem dan menyelesaikan pengujian peralatan di 30-60 menit sebelum ujian dimulai. Peserta juga tidak masuk Peserta yang tidak masuk dan memverifikasi identitas tidak akan dapat mengikuti ujian tersebut. Jadi wajib untuk menyelesaikan pengujiannya di 60 menit sebelum tes dimulai. Yang ketiga, adanya verifikasi identitas. Jadi nanti teman-teman masuk ke sistem ujian menggunakan nomor admission ticket dan kata sandi, dan harus lulus verifikasi daring tersebut melalui pengenalan wajah dan dengan dokumen identitas asli yang sah. Lalu harus dicocokkan juga informasi pada dokumen atau admission ticket tersebut harus sama dengan informasi di paspor kalian masing-masing. Oke, persyaratan yang keempat mengenai persyaratan pemantauan untuk kamera sekunder, kamera utama maupun mikrofon harus selalu aktif, kualitas gambarnya juga harus jelas dan terang. Lalu untuk sudut pengambilan gambar, kamera utamanya menangkap tubuh bagian atas kandidat dari depan, lalu kamera sekundernya harus diposisikan pada sudut 45 derajat. Jadi terlihat posisi dari samping, terlihat bahu, lengan, tangan, dan layar utamanya. Untuk pemantauan suara, mikrofonnya juga harus dinyalakan untuk mengumpulkan suara sekitar, jadi make sure tidak ada orang lain di dalam ruangan kalian. Lalu untuk status perangkat, juga untuk perangkat sekunder maupun perangkat utama harus memiliki daya yang stabil dan cukup, lalu menutup semua aplikasi yang tidak relevan, mengaktifkan mode jangan ganggu, dan pada saat yang sama juga gunakan pengaturan mode pesawat plus Wi-Fi. Untuk yang kelima mengenai kedisiplinan ujian, jadi teman-teman dilarang untuk mengalihkan layar atau tampilan multilayar serta menjalankan program-program non-ujian. Lalu nantinya juga dilarang untuk menggunakan handset nirkabel jenis apapun. Dan mengenai kode etiknya, peserta ujian harus tetap duduk dan tidak berkomunikasi dengan orang lain selama ujian berlangsung dan tidak boleh menggunakan perhiasan yang menutupi wajah karena peserta harus selalu berada dalam pandangan pengawas. Dan mengenai integritas dan kerahasiaan, kecurangan dalam bentuk apapun sangat dilarang keras. Jadi soal dan jawaban
tes kalian tidak boleh direkam atau disebarluaskan dalam bentuk apapun dan tidak boleh meminta bantuan siapapun untuk menjawab pertanyaan kalian. Lalu untuk pengumpulan ujiannya, sistem akan secara otomatis mengumpulkan hasil ujian ketika waktu ujian berakhir. Jadi, kalau nanti kalian sudah selesai duluan dari waktu yang ditentukan, kalian tidak bisa keluar lebih dulu karena untuk ujian ini selesainya sama-sama gitu. Untuk catatan penting, kandidat wajib mengikuti semua instruksi dari pengawas. Jadi nanti boleh juga lihat instruksi dan pernyataan kandidat dan komitmen ujian integritas untuk peraturan lebih lengkapnya lagi. Nah, yang keenam adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran. Nantinya ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta akan diverifikasi dahulu dan tindakan berikut akan diambil tergantung pada beratnya pelanggaran. Kalau nantinya pelanggaran ringan, akan dibatalkannya nilai ujian kalian di sesi tersebut. Jika pelanggaran serius, nilai ujian siswa akan dibatalkan dan siswa akan dilarang mengikuti ujian lagi selama 2 tahun sejak tanggal pelanggaran. Dan ketiga, jika ada pelanggaran yang lebih serius, semua nilai dari yang sudah kalian lakukan dibatalkan dan kandidat akan dilarang mengikuti ujian CSE seumur hidup. Lalu yang keempat, dalam kasus yang sangat serius, kasus tersebut dapat dilimpahkan ke otoritas kehakiman secara hukum dan dapat mempengaruhi kelayakan siswa untuk belajar di Tiongkok maupun untuk pengajuan visanya. Oke, untuk prosedur pada hari ujian, baiknya kalian 2 jam sebelum jam dimulainya ujian sudah standby. Yang pertama yang harus disiapkan komputer utama untuk menjawab pertanyaan dan pemantauan dari depan. Lalu yang kedua adanya kamera sekunder dan support dengan phone holder ataupun tripod. Untuk pemantauannya bisa pakai tablet ataupun ponsel. Oke, yang selanjutnya kalian juga harus meletakkan kartu identitas asli, yaitu paspor yang valid, serta admission ticket untuk nantinya diperiksa. Yang kedua, pada hari ujian kalian harus login dan verifikasi. Langkah pertamanya adalah startup dan pengujian. Jadi buka platform ujiannya dulu, pilih bahasa, dan ikuti semua petunjuk untuk menyelesaikan pengujian sistem dan jaringan. Lalu yang kedua nanti akan ada login dan pengenalan wajah. Kalian masuk dengan nomor admission ticket dan kata sandi, lalu nanti selesaikan pengenalan wajah. Setelah mengonfirmasi informasi identitas, yang ketiga akan diarahkan untuk menghubungkan ke pemantauan sekunder. Jadi nanti diminta pindai kode QR di layar di HP kalian, atau nanti bisa langsung masukkan akun untuk masuk ke aplikasi pemantauan. Yang ketiga, harus mengikuti arahan inspektur untuk menunjukkan admission ticket sesuai instruksi pengawas. Lalu nanti juga diminta untuk menunjukkan lingkungan 360 derajat dan menunjukkan alat gambar yang kosong, yaitu whiteboard erasable. Dan selanjutnya kalian wajib untuk membaca petunjuk ujian. Next. Yang ketiga, saat mulai ujian dan jawab pertanyaan, kalian menggunakan mouse untuk menjawab langsung. Ketika ada tanda hijau, berarti menandakan jawaban Anda sudah terjawab. Lalu yang kedua, teman-teman masih bisa merevisi atau meninjau lagi jawaban yang sebelumnya selagi masih ada waktu yang berjalan. Lalu, jika nanti jaringannya terputus di tengah-tengah, teman-teman masih bisa melanjutkan menjawab pertanyaan setelah tersambung kembali, dan sistem akan tetap menyimpan jawaban teman-teman. Dan jika ada masalah teknis yang lebih serius, bisa menghubungi bantuan pengawas. Dan setelah nanti akhir ujian, sistem akan otomatis mengumpulkan ujian ketika waktu habis. Jadi kalian boleh keluar kalau sudah ada keterangan submission successful. Dan menampilkan dan menghapus coretan alat gambar sesuai instruksi. Oke, nextnya adalah skor dan laporan. Untuk skornya akan dirilis 7 hari setelah tanggal ujian. Kalian bisa masuk ke akun CSCE untuk melihat dan mengunduh laporan nilai elektroniknya atau e-report.
Setelah itu, pemberitahuan juga akan diposting semuanya di situs web resmi CSCA, dan jika ada penundaan pun akan diinformasikan di website tersebut. Yang kedua, akan ada validitas dan penggunaan skor. Tujuannya, skor CSCA ini untuk referensi penting penerimaan mahasiswa sarjana di universitas-universitas Tiongkok. Lalu untuk masa berlaku tes CSCA ini adalah berlaku selama 2 tahun sejak tanggal penerbitan. Oke, mungkin untuk pemaparan dan pemaparan CSC-nya seperti itu dari teman-teman atau Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan boleh dari kolom chat atau mau unmute. Mau nanya dong, Kak. Halo. Boleh, silakan Kak. Mau nanya itu yang untuk yang apa namanya untuk pemantauan sekunder itu kita harus download juga ya aplikasinya ya? Iya, nanti akan diarahkan sih pas ujian ada pindai kode atau masukkan akun untuk masuk ke situs pemantauannya. Oke, nanti pada saat ujian berarti ya. Iya, bisa juga diumumkannya sebelum ujian. Namun sekarang belum ada informasi mengenai apakah harus download aplikasi atau tidak. Jadi pada saat mockup tanggal 18 itu bukan sudah langsung di sana ya? Apa gimana? Karena di website CSC-nya pun belum ada informasi tersebut, kemungkinan kita bisa menunggu informasi selanjutnya, Kak. Jadi tanggal 18 itu masih tidak pakai pemantauan itu? Apa memang hanya pakai komputer saja? Kan ada tanggal 18 ya, mockup tes itu ya. Itu nanti bukan tidak simulasinya sesuai dengan ujian di aktualnya ya. Untuk secara detailnya sebenarnya kita belum tahu akan ada tes apa saja, Pak. Jadi kita masih menunggu juga sih info resmi dari CSCA-nya gitu, Pak. Oke, makasih. Sama-sama. Untuk PPT-nya akan kita share di e-learning BRCC, jadi teman-teman bisa lihat lagi ketentuan atau mengenai langkah-langkahnya di e-learning BRCC. Ada lagi yang ingin bertanya atau sudah jelas semua dari Bapak Ibu dan teman-teman? Bapak Ibu mau tambahan nih. Ini kan kemarin ada beberapa ya, maksudnya ada beberapa murid kemarin tuh kan baru mepet-mepet nih untuk simulasi tes speednya. Nah, lalu kami harapkan Bapak Ibu bisa mengingatkan ke anak-anaknya. Jadi semua peserta CSCA itu akan mendapatkan email informasi dari CSCA. Nah, semuanya sama karena ini kan baru pertama kali di dunia ya. Gak hanya di kita aja, tapi di semua negara sama konsepnya. Semua akan mendapatkan email yang sama dari CACA dan informasinya tentang updatean apa yang harus diperhatikan oleh anak-anak itu ada di dalam email. Nah, bisa dicek sama anaknya Bapak Ibu juga mengenai informasinya apa aja yang ada di sana. Bisa dijelaskan juga, terus di-remind bahwa tanggal sekian, jam sekian dia harus hadir untuk simulasi tes, untuk tes speed dan sebagainya. Karena kalau misalnya ada yang ini kan udah tes speed nih, udah pada lolos misalnya, udah registrasi. Tapi saat simulasi itu, jadi dia mau mengkonsepkan si ACA ini mirip HSK Bapak Ibu. Kalau HSK, kalau misalnya yang mau ujian nih, ujian langsung ke lokasi, itu dia harus mengikuti simulasi dulu. Kenapa? Karena simulasi itu istilahnya adalah bahwa anak ini memang punya keseriusan untuk mengikuti ujian dan memang siap untuk mengikuti aturan, regulasi, peraturan yang ada. Jadi di saat simulasi itu mungkin nanti akan ada informasi tambahan dari apa panitia pusatnya ya, dari cungkoknya mengenai apa yang harus diperhatikan dan sebagainya. Belum ambil nilai, tapi hanya dikasih tahu cara-caranya seperti apa, persiapannya apa. Nah, di situ di simulasi dijelaskan dengan detail.
Nah, tentunya kita nggak mungkin langsung, oh kamu harus tahu loh, belum tentu tidak, karena kan itu semuanya informasi dari Kementerian Pendidikan dari China. Nah, tapi kita akan tetap bantu follow up juga Bapak Ibu untuk anak-anaknya bisa tahu, oh harusnya habis ini apa ya gitu. Tapi ya nggak bisa sekarang di tanggal 18 nanti. Jadi makanya penting sekali untuk teman-teman semua maupun untuk anaknya Bapak Ibu itu bisa dibantu diingatkan anak-anaknya jangan sampai miss. Walaupun kita memang tahu saat ini anak-anak lagi pusing untuk ujian semesteran ya. Nah, tapi kita juga jangan sampai terlewat ini untuk ujian pertama di Desember ini. Nah, misalnya gimana nih? Kemarin banyak banget yang nanya, kalau anak saya nggak lolos, gimana nih? Nanti nggak bisa kuliah? Nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Jadi kemarin kami juga baru pulang dari konferensi BRCC Global Dunia. Di situ saya ketemu dengan Harbin Institute of Technology Shenzhen, terus ada dari BIT, dari ada Peihang University, dari Tsinghua dan sebagainya. Mereka mengatakan hal yang sama. Jadi saat ini si ACA itu hanya sebagai formalitas. Untuk nilainya berapa memang belum dipatok sama mereka. Jadi hanya sebagai formalitas bahwa ini syarat yang jadi satu pelengkap lagi untuk apply kuliah ke China. Kayak misalnya kalau kita mau ke Amerika itu harus ada ujian SAT, GMAT dan sebagainya. Ini sama. Jadi eh CAC itu adalah tambahan untuk ujian. Tapi bukan berarti kalau anak saya nggak lolos nggak. Jadi di China itu tidak ada lolos nggak lolos. Tapi yang penting sudah eh ada nilainya lah. Setidaknya ada nilai. Ada nilainya. Jangan sampai dia karena dia nggak tahu anaknya udah nyontek aja nyontek, oh jangan jangan, jadi tetap jangan sampai ada di diskualifikasi, jangan, tetap ada nilai bahwa oh anak ini tetap mengikuti ujian tuh dengan sesuai dengan aturan yang ada dan mengikuti pelatihan kita juga ya, jadi anak-anak kita setidaknya ada basic untuk bisa persiapan ujiannya gitu loh. Nah jadi istilahnya, dan ada kabar baiknya ya, kemarin si SE ini sudah diuji coba sama anak-anak Indonesia yang ada di China, semua anak internasional yang ada di China. Dari ada kampus UPB, Peihang University, BIT, HIT, semuanya mereka ada ujian dan mereka mengatakan nilai yang paling tinggi itu adalah anak Indonesia. Satu China mengatakan hal yang sama. Nilai yang paling tinggi itu adalah nilai anak Indonesia. Jadi ini ada satu nilai plus buat kita bahwa oh anak Indonesia itu menjadi salah satu em, istilahnya panduan lah buat kampus-kampus, buat semua kampus China, bahwa memang anak Indonesia itu capable untuk bisa kuliah ke China dan mengikuti ujian CAC ini. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu apa, tapi ya jangan sampai lengah juga. Ini sudah ada istilahnya lampu hijau dari kampus-kampus China, semuanya anak Indonesia itu menjadi satu yang di yang di apa yang diperhatikan lah, yang diberikan satu nilai plus buat kampus-kampus buat kuliah ke China gitu. Jadi tinggal minta dukungannya aja Bapak Ibu buat anak-anaknya supaya bisa ujian dengan baik dan lancar. Oke, terima kasih Ci Feby. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Atau dari Bapak Ibu juga, apakah masih ada pertanyaan? Atau sudah jelas semua nih? Siang, Miss. Halo, selamat siang. Halo, siang. Kak, kan itu tadi ngomongnya dia harus kita sediain whiteboard ya, sama kertas putih. Pilih salah satu, Kak, whiteboard atau kertas putih. Oh, jadi itu untuk perhitungannya atau gimana, Kak? Betul, untuk coret-coretannya pakainya whiteboard. Kalau misalkan nggak ada whiteboard, bisa pakai kertas putih yang dimasukkan ke dokumen yang transparan, file dokumen transparan. Tapi baiknya Oh, pakai whiteboard aja, Kak. oh, Biar kalau ada bisa, spidolnya juga. oke. Thank you, Kak. Berarti Ya, sama-sama. bentuk contoh whiteboardnya bisa kayak gini ya, kelihatan tidak ya? Tuh, yang kecil seperti ini saja. Oke, Kak. Thank you. Oke.
Oke, Kak Winnie ada pertanyaan dari Angelica. Apakah ujiannya memang wajib menggunakan perangkat Windows, tidak bisa memakai Mac sama sekali? Yes, betul. Harus Windows karena dari panduan CACA-nya pun tidak boleh untuk tidak bisa dijalankan di macOS. Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan atau dari Bapak Ibu? Mungkin kalau oke ada lagi. Kak, di atas whiteboard itu harus ditaruh file transparan lagi. Oke, mungkin Miss Balkis boleh bantu jelasin, Miss. Oke, kalau sudah pakai whiteboard yang kecil tadi, itu tidak perlu ditaruh file transparannya. File transparan itu hanya berlaku jika kalian menggunakan kertas, seperti itu. Kalau sudah whiteboard, tidak perlu lagi ada file transparannya. Betul. Jadi saya tambahin juga yang tadi yang pakai HVS putih itu tetap harus dimasukin ke map transparan yang plastik. Jadi kalian itu coret-coretnya tetap di transparannya dan pakai spidol yang bisa dihapus. Jadi opsinya itu tetap dua, whiteboard atau HVS putih tapi kalian selipin ke bagian transparan kayak map L yang transparan itu boleh. Cuma kan nulisnya tetap di bagian transparan itu dan tetap pakai spidol yang bisa dihapus gitu. Jadi bukan langsung ke kertas putihnya, bukan. Pak, sebentar, sebentar. Di-share lagi aja, share screen lagi yang bagian itu whiteboard. PowerPoint-nya di-share screen lagi, yang bagian whiteboard sama kertas. Ya, contohnya itu ya yang tadi whiteboard kecil atau yang ditunjukkan sama Miss Balkis boleh sama ini HVS yang di dalam plastik transparan. Jadi kalian coretnya itu tetap di atas plastiknya, bukan langsung di kertasnya. Nah, ini teman-teman. Ini kertas putih. Tuh, kelihatan lagi. Sebentar, sebentar. Sebentar, saya share ini dulu. Background. Nah, ini ya, teman-teman. Ini kertas putih. Lalu ini kalian bisa pakai map L. Nih, ini map L nih. Jadi ini bisa kalian nggak perlu beli map putih itu nggak usah. Yang ini aja nanti bisa dihapus di sini. Jadi intinya adalah memang bisa terhapus ya. Jadi nanti pakai spidol yang bisa dihapus, pakai kayak gini aja. Nah, nih. Bisa lihat. Bisa, bisa. Kalau blackboard nggak boleh ya, blackboard nggak boleh. Kalau kalian bingung ukuran whiteboardnya spesifik, kalian beli ini aja. Misalnya bingung nih mau beli map L yang ukuran A4 atau F4 sama kertas HVS. Udah itu aja yang simple. Jangan jangan blackboard, jangan blueboard, jangan warna lain. Hanya whiteboard atau yang ini aja. Map L sama kertas putih. Nah, di ukuran 20x30 atau ukuran HVS A4 lah, A4 atau F4 betul. A4 aja ya, A4. A4.
Terus pastikan ya teman-teman itu kita kemarin pengalaman ini dari sharing dari teman-teman kita yang di Thailand sama yang di negara lain. Jadi mereka juga bilang bahwa mereka kesulitan untuk ujian CSCA terutama di bagian speed apa namanya jadi kalau ujian CSCA itu mereka kan kalau di Thailand itu sudah disiapkan untuk offline testnya ya, offline test untuk CACA. Nah, hanya mereka itu punya masalah mengenai internet. Jadi kalau udah internetnya putus, itu kan kalian bisa lanjut lagi. Cuma kalau lanjut lagi, misalnya putus tuh kan bisa 5 menit atau 10 menit, itu dia tidak akan melanjutkan. Jadi misalnya waktunya itu adalah jam 12 siang sampai jam setengah 2. Terus misalnya internet kita putus 15 menit. Nah, kita ya udah tidak ada perpanjangan waktu. Jadi walaupun misalnya jam 12 setengah 1 sampai jam 12.45 kita putus, ya kita tetap lanjutin lagi. Jadi istilahnya dia tidak akan meng-cancel ujian kita, tetapi dia tidak akan menambah waktu kita. Jadi sangat penting buat teman-teman kalau misalnya internetnya nggak stabil, langsung cari tempat aja. Maksudnya kalau agak khawatir nih, aduh internet saya suka mati hidup, cari aja tempat lain yang memang internetnya jauh lebih stabil gitu. Tetapi hindarilah kayak kafe itu hindari. Jadi yang benar-benar ruangannya tertutup karena nggak boleh ada orang lalu lalang. Ini konsepnya seperti ujian Duolingo juga. Kalau Duolingo, ketika ada orang lalu lalang, walaupun kita hanya cuma lewat, itu udah langsung pelanggaran. Nah, ketika udah pelanggaran, 2 kali pelanggaran, kalau di Duolingo, itu otomatis akun kita udah di-ban. Udah nggak bisa apply lagi ujian Duolingo. Nah, ini mereka juga mau menerapkan CAC itu seperti Duolingo juga. Nah, jadi istilahnya kalau ada 2 kali, misalnya, udah ketahuan nih ada orang lewat atau ada kecenderungan menyontek, itu otomatis akun kita di-ban. Jadi, kami sarankan tempatnya clean, istilahnya bersih ya, nggak ada orang lalu lalang. 2, internetnya harus stabil. Jangan udahlah, saya coba aja lah di rumah, saya nggak mau jauh-jauh gitu. Kalau bisa hindari itu, jangan sampai internetnya putus dan sebagainya, karena itu yang nanti bisa mengurangi waktu kalian ujian dan mengurangi penilaian kalian kalau ada yang di kafe dan sebagainya. Itu jangan sampai sih gitu. Kecuali memang kalau memang di kafe kalian mau sewa ruangan VIP misalnya, ya monggo. Tapi ya pokoknya nggak boleh ada orang lalu lalang sama sekali. Ini Kak Balkis, ini ada yang nanya nih di dalam grup, Miss Balkis. Di grup? Oh, oke. Ini tadi kan pertanyaannya, pesertanya menentukan tanggal sendiri ya, atau ditentukan oleh panitia. Oke, ini tadi pertanyaannya adalah untuk tanggal 13 sampai 17 Desember. Nah, di tanggal 13 dan 17 Desember itu adalah waktunya untuk testing exam system. Itu bebas memilih antara di tanggal 13 sampai 17 itu bebas, tapi jamnya di 12 WIB sampai jam 8 WIB. Jadi rentang waktunya di 12 sampai 8 malam dan tanggalnya di 13 sampai 17 Desember. Seperti itu. Kalau pengerjaannya di kamar gak apa-apa, kelihatan ada kasur. Hmm, Kalau intinya itu kalau misalnya di kasur kan bisa nggak ya memposisikannya itu gimana ya? Misalnya kan ruangan kerja gitu ya, di ruangan kantor kan misalnya ada kursi dan sebagainya. Itu istilahnya jangan sampai kita membelakangi si kasur atau gimana dibilangnya ya? Memposisikan kasur tuh jauh dari kita lah, areanya jauh dari kita. Bisa kayak gitu dibuat gitu mejanya? Nah, ya udah gak ada ruangan lagi nih, pakai kasur ada nggak? Boleh, tapi memposisikan istilahnya benar-benar ruangannya itu cocok untuk ujian. Jadi bukan buat tidur atau bukan buat apa gitu loh. Mereka ini sistemnya China ini sangat sensitif ya. Jadi apa ditutup papan kah atau apalah, pokoknya jauh dari pandangan si kamera bahwa kita tidak akan leha-leha lah tuh di kasur gitu maksudnya.
gitu. Jadi istilahnya coba kamu atur sendiri sedemikian rupa kasurnya tuh jangan terlalu kelihatan lah saat ujian. Hitung-hitungan diwali kan kita tindakan yang soalnya kan matanya masih nggak ke monitor. Berarti pada jika kita melakukan, kalau whiteboard dia kan akan melihat bahwa kita ada nulis di whiteboard ya. Jadi ya kita bisa memposisikannya itu mengerjakannya itu di kelihatan kamera. Jadi gini tapi kelihatan kamera bahwa kita lagi ngerjain soal. Jangan sampai karena beberapa kemarin tuh yang kayak Duolingo gitu dan sebagainya, kita ngeliat ke bawah nih. Nah, dia tidak melihat kita lagi nulis. Kalau bisa itu diposisikan kamera itu lagi melihat kita memang benar-benar nulis di atas whiteboard. Gitu. Kameranya diposisikan seperti itu. Terus kalau bisa ujiannya yang posisinya nyaman ya, jangan sampai apa istilahnya misalnya duduk di lantai terus kesemutan, aduh kesemutan gitu kan. Nah itu jangan sampai begitu. Jadi benar-benar posisinya tuh enak buat ujian, enak buat mengerjakan soal. Duduk di bangku proper lah, benar-benar proper. Kalau di lantai itu nanti kesemutan dan sebagainya udah ada pergerakan aneh-aneh udah langsung minus. Dianggap ada tindakan yang mencurigakan gitu. Betul, kalau coret-coret pekerjaan kasarnya di whiteboard ya, langsung kalau udah itu langsung harus segera dihapus. Jadi setiap kali ada soal baru dihapus gitu. Jadi nggak boleh menggunakan kertas buram, tidak boleh menggunakan kertas buram. Oretan juga nggak boleh. Jadi benar-benar kita buat satu nomor, coret, hapus, terus kerja lagi nomor 2 gitu. Coret, hapus lagi. Jadi nggak boleh tersisa ada coretan. Benar-benar harus clean untuk ujiannya. Ya, betul. Whiteboard dianggap oretan, benar. Tapi setelah untuk soal berikutnya, dia harus segera dihapus ya, Bu. Gitu. Jadi nanti langsung hapus. Udah kerjain satu soal, hapus. Kerjain satu soal, langsung hapus. Nggak boleh banyak kabel. Meja doang dan benar-benar laptop ataupun whiteboard. Jadi mejanya harus bersih. Oke, ada Ibu Herli yang raise hand. Boleh Bu diaktifkan audionya. Ya, terima kasih. Mau tanya, kan kalau kemarin tuh kan dia tes. Sebentar, Mas. Maaf. Maaf. Jadi kemarin tes kecepatannya itu, speed testnya itu kan di Bandar Lampung, karena kan posisi dia masih sekolah di Bandar Lampung. Nah, nanti kalau misalnya dia ujian benerannya di Metro gitu bisa nggak beda itunya? Kemarin tes speednya itu. Karena kemarin kan nggak mungkin dia pulang kan karena masih sekolah di Bandar Lampung. Kalau ujiannya di Bandar Lampung aja gimana, Bu? Ya bisa sih, jadi dari Metro harus berangkat ke Bandar Lampung kan posisi dia udah libur. Betternya di tempat yang sama, Bu. Harus tempat yang sama ya? Iya, betternya di tempat yang sama. Oke. Nah, memang di China ini kita kemarin baru pergi ya Bu ke China kan minggu lalu itu pergerakan apapun tuh langsung berubah, sistemnya ngebaca oh ini melakukan tindakan hal apa gitu. Mereka bisa detek sedetil itu. Sangat-sangat sensitif sistem-sistemnya China itu. Apapun bisa ketahuan, data kita pun apapun bisa ketahuan.
Jadi baiknya di tempat yang sama, nggak berubah. Oh iya, oke deh kalau gitu. Ya. Saya pikir kan kalau bisa kan jadi nggak usah berangkat ke Bandar Lampung gitu kan. Posisi dia udah libur kan pasti udah pulang ke metro gitu. Iya, betul Bu, betul. Paham Bu, paham. Tapi kita menghindari hal ABC yang lain ya Bu ya. Nanti ya memaksimalkan lah anak-anaknya menggunakan di satu titik itu aja gitu sih. Oke, Miss. Terima kasih. Nggak ada extra time ya Bapak Ibu ya. Untuk ujian 1 jam tidak ada extra time. Tidak ada extra time. Jadi begitu waktunya ya sebegitu aja. Mereka otomatis tutup. Tanpa ada extra time. Ini terlihatnya memang serem ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, bahwa ini kok China terlalu kejam dan terlalu detail ya segala macam. Ya memang, tapi ini adalah jadi satu percobaan buat mereka karena ini adalah sistem baru dari China, dari Kementerian Pendidikan terutama. Kampus-kampus China semuanya juga mengatakan hal yang sama dalam waktu yang begitu singkat untuk mengerjakan soal yang begitu banyak itu kayaknya impossible. Ya, makanya dari mereka ini bukan menjadi patokan bahwa nilainya harus 70, 80, 90 tidak. Tetapi setidaknya anak-anak bisa mengikuti dulu ujian-ujian ini secara serentak di satu dunia dan mau melihat hasilnya dari tiap dunia itu bagaimana. Dari tiap negara itu seperti apa. Misalnya Indonesia, berapa sih rata-rata nilai anak Indonesia yang tes dalam waktu singkat itu? Terus berapa sih waktu yang diperlukan untuk mengerjakan soal misalnya dari 48 soal, apakah cukup dengan waktu 60 menit? Nah, mereka akan analisa lagi untuk apa? Untuk next tahun depan ujiannya seperti apa gitu Bapak Ibu. Jadi memang ini kelihatannya, waduh ini kejam banget nih China, betul. Memang nggak usah kita sebagai pihak ketiganya pun, kalian sebagai muridnya, bahkan dosen-dosen China aja sampai ini bisa nggak ya anak-anak. Tapi ini dicoba dulu karena mereka mau lihat hasilnya berhasil atau tidak gitu. Tetapi tes yang CSCA kemarin yang simulasi tes juga di China itu mereka mengatakan hal yang sama. Udah ada 10 kampus mengatakan hal yang sama bahwa nilai yang paling tinggi untuk ujian matematika, terutama matematika, itu adalah anak Indonesia. Jadi ya kita harapkan dengan adanya kita memberikan training buat anak-anak kita, nilainya Indonesia tetap menjadi yang nomor 1 untuk seluruh peserta CSCA ini. Gitu. Jadi nggak perlu ditakutin nilai anak saya, nggak. Tapi kita ikutin dulu aja flow-nya. Dan kalau dengan adanya ujian ini, setidaknya kita udah bisa tahu untuk next step-nya bisa apply ke kampus mana nih. Dan kesempatan kita pasti dapat programnya jadi lebih bagus juga. Pilihan kampusnya juga lebih banyak. Ada lagi? Ada lagi dari teman-teman dan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin sepertinya Bapak Ibu dan teman-teman udah cukup jelas. Dari Ci Feby atau Miss Balkis ada yang ingin disampaikan kembali? Dari saya tidak ada, Kak. Oke. Oh ya, Bapak Ibu, ini mungkin sebagai tambahan juga, nanti kalau misalnya nih anak-anaknya udah ujian CSCA, mau lanjut untuk ujian bahasa, matematika, Duolingo, ataupun IELTS, ataupun HSK, monggo ya. Jadi bisa sambil paralel juga ya. Jadi jangan sampai kelewatan juga nih untuk nilai bahasanya. Karena ini juga menjadi satu tolak ukur juga. Jadi ada CSCA, ada nilai bahasa, HSK ataupun IELTS ataupun Duolingo. Terus yang ketiga nanti ketika ini udah lewat semua, ada ujian masuk lagi. Jadi dari kampus seperti HITS itu dia sudah info bahwa dia akan ada ujian masuk juga kampusnya. HITS, Peihang, UPB, Tsinghua itu dia ada ujian kampus lagi. Jadi
kampus-kampus top China itu mereka ada ujian kampus masing-masing. Mereka sudah info seperti itu ke kami. Jadi istilahnya CSI itu sebagai pelengkap, ada ujian masuknya lagi untuk kampus ujian komputer juga. Mirip-mirip juga soalnya mirip sama CSIA dan tambahan interview. Nanti setelah anak-anaknya udah beres, kita nanti akan ada simulasi interview di bulan Januari ya. Udah mulai kita prepare untuk ujian simulasi interview. Boleh kok, boleh ikut CSIE Bu, maksudnya Bu, belum ada sertifikat IELTS bisa boleh ikut untuk ujian CSIE boleh kok. Boleh ikut untuk ujian CSIE-nya. Mungkin izin menambahkan ya untuk yang ambil pengantar Mandarin, misalnya belum punya sertifikat HSK, nanti kita ada tes di tanggal 24 Januari 2026. Untuk batas pendaftarannya kita akan buka sampai tanggal 3 Januari. Oke, terima kasih Miss Balkis dan Ci Feby atas informasi-informasi yang diberikan. Kalau dari, ada pertanyaan terakhir mungkin dari Untuk Dion nggak perlu khawatir lolos gak lolos. Nilainya kita belum tahu berapa. Yang penting tidak melanggar atau kena diskualifikasi lah. Kalau misalnya kena diskualifikasi ya jangan ikut lagi. Tapi misalnya udah ujian nih nilainya misalnya 60 atau 70 gitu. Terserah, balik lagi ke kamu mau tes lagi, mau ikut tes atau enggak, itu balik lagi ke kamu. Bayar lagi nggak? Iya, bayar lagi karena memang CSI ini adalah bayar sendiri, sistemnya seperti HSK ataupun IELTS. Seperti itu. Rekaman Zoom di-share nggak? Ya, nanti kami share ya, Bapak Ibu. baik, terima kasih Ci Feby dari ada satu lagi Ibu Herli. Iya, maaf. Kalau sampai pengumpulan berkasnya itu terus ternyata belum selesai nih dia untuk ikut HSK 4-nya itu gimana ya? Maksudnya HSK 4 kan besok ya Bu ujiannya? Apa yang di mana nih? Iya. Enggak, jadi untuk besok ini belum bisa ikut, dia belum siap. Berarti next step-nya ya, next ujiannya ya. Bulan apa itu ya? Ada lagi ya di next. Januari, kemudian untuk Februari dan Maret itu tidak ada ujian. Januari, jadi Februari Maret gak ada ujian. Jadi kalau bisa buat yang mau apply untuk pengantar Mandarin lebih baik di Januari ini ya. Karena Iya. kebanyakan kampus-kampus Februari Maret dipercepat untuk tahun depan lebih dipercepat penerimaan muridnya. Untuk batas pendaftarannya kapan ya, Kis? Yang buat HSK Januari? 3 Januari. 3 Januari, oke. Betul. Selain di atasnya Januari itu ada lagi nggak? Soalnya kalau ngejar di Januari dia belum siap. April, Bu. April. Masih kekejar nggak itu ya, Miss Faye? Tergantung kampus. Kalau kampus-kampus top pasti udah nggak kejar. Mereka Maret udah tutup. Oh, Maret udah tutup. Itu kalau jurusan yang kayak perhotelan tuh belum ada ya sampai sekarang ya? Perhotelan belum sih, Bu. Lihat aja di listnya ada nggak? Nggak ada kayaknya dicari kemarin. Kalau pengantar Inggris kayaknya nggak, pengantar Mandarin nggak ada, pengantar Inggris mungkin ada kali. Oke. Gitu. Karena untuk di China beberapa jurusan memang belum semuanya dikeluarkan ya. Mereka masih untuk persiapan juga nih yang untuk ujian CSIE. Sama nanti ada pelatihan lagi ya Balkis ya di Desember ya. Iya, setelah ini Boleh di-share nggak? Di-share itunya untuk ini ya. Jadwalnya? Ya. Oke. Bukan jadwalnya, ininya programnya, infonya. Sebentar.
Oke, nah untuk pelatihan selanjutnya kita akan buka di 22 Desember 2025 ini untuk tes pada 25 Januari nanti. Nah, kemudian akan ada kembali di 26 Januari dan juga 18 Februari untuk tes di 15 Maret. Jadi kita tetap langsung tetap lanjut terus kelasnya sampai yang Maret. Untuk programnya bisa di-share kali Mbak Alkis untuk harganya. Harganya Untuk program 1+4 ditunggu ya Bapak, karena kita masih lagi menunggu arahan dari China, belum dapat ininya infonya. Mereka sedang kalau udah ada pasti kami langsung segera infokan. Untuk program 1+4. Nah, apakah terlihat layarnya? Oke, nah untuk program Mandarin, coba sebentar kita besarkan dulu. Nah, untuk yang program Mandarin Talk ini yang kelas grup itu maksimal 20 siswa. Total meetingsnya itu ada 12 dengan durasinya 2 jam per kelas. Jadi total itu ada 24 jam. Untuk yang science related major tuh ada science engineering Chinese, mathematics, dan juga physics or chemistry. Ini sudah harus pilih salah satu, baik physics ataupun chemistry. Nah, jadi per 3 subjek ini itu ada 4 meetings per subjek. Nah, untuk harga students itu ada di 2,5 juta. Ini sudah langsung satu paket tadi. Kemudian itu yang science, untuk yang social ataupun art related major itu juga di grup maksimalnya 20 orang dengan total sama 24 jam. Ada liberal art Chinese dan juga mathematics untuk subjeknya. Untuk liberal art Chinese dia di 8 meetings dan mathematics di 4 meetings. Harganya juga sama di 2,5 dan di 2,5 ini itu sudah termasuk 2 kali CSA tryout atau prediction. Ini untuk yang Mandarin Talk-nya. Kalau yang English Talk-nya itu akan seperti ini. Yang Science Related Major itu di 16 jam juga totalnya per 4 meetings untuk subjek mathematics, physics ataupun chemistry. Dan itu sama 2 jam per subjeknya. Untuk students tutorial itu ada di 2 juta. Kemudian untuk yang Science Related Major dia hanya ambil mathematics. Jadi full untuk yang matematika ini 8 meetings dan 2 jam. Harganya juga sama di 2 juta dan ini sama sudah include 2 kali TCSA tryout-nya. Nah, selain ada kelas grup, ada juga private class. Kalau yang Mandarin Talk, dia itu 600.000 per session per person dan durasinya itu 1 jam di setiap subjek. Jadi misalkan hanya ingin ambil Science Engineering Chinese, maka kelasnya 1 jam dan di 600.000. Nah, untuk yang Mandarin private class ini minimal itu book 4 session di 1 bulan. Jika kurang dari 4 session ini kita tidak bisa menjalankan yang private class-nya. Begitupun juga untuk yang English Talk-nya. Untuk yang English Talk-nya ini di 300.000 per session per person. Dan ini juga minimal sama di 4 session per month. Minimalnya. Seperti itu. Untuk yang program ini ada yang ingin ditanyakan?
Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu anaknya masih kurang untuk CSCA-nya dan mau ikut ujian lagi di Januari, itu kita ada pelatihannya lagi eh di bulan Desember ini ya. Atau yang kemarin belum sempat ikut latihannya, boleh ikut di Desember. Di batch untuk pelatihan Desember untuk ujiannya Januari. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin ke Winnie, silakan. Oke, terima kasih Miss Balkis atas informasinya. Lalu untuk Chief Feby, terima kasih juga. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan tambahan atau nanti belum kepikiran, boleh nanti hubungi konselornya masing-masing. Atau nanti untuk PPT-nya bisa dilihat di e-learning BRC, begitupun juga dengan rekamannya. Oke, kalau gitu untuk briefing hari ini kita cukupkan. Next-nya, teman-teman bisa hubungi konselor masing-masing untuk informasi lebih lanjut. Kalau gitu, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Miss Balkis. Terima kasih Chief Feby dan teman-teman semua. Selamat siang semuanya. Selamat siang, thank you. Thank you Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sama-sama Ibu.